Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam untuk kalian semua yang sedang mendengarkan dan menyimak video ini. Kita akan membahas tentang pembelajaran IPA kelas 9 kurikulum K13 di semester 1 ini, yaitu tentang organ reproduksi pada laki-laki. Untuk kalian semua yang sedang mendengarkan, boleh sambil disiapkan catatannya jika nanti ada poin-poin penting yang ingin diingat gitu ya, agar bisa dituliskan di dalam buku catatannya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Ada 9 organ reproduksi pada laki-laki yang sudah dipaparkan di gambar ya. Itu bisa dibaca. Lebih detailnya ada pada gambar berikut. Oke, kita kali ini akan membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Dalam bahasan ini, agar lebih mudah kita bagi ke dalam dua bagian, organ reproduksi laki-laki bagian luar dan juga organ reproduksi laki-laki bagian dalam. Nah, organ reproduksi laki-laki bagian luar itu terdiri dari dua organ, ada penis dan juga skrotum. Nah, penis adalah saluran urin dan saluran sperma. Ya, jalur keluarnya urin, ya urin sudah kita bahas ya, air kencing. Sebelumnya di materi kelas 8 semester 2 itu pernah kita bahas tentang sistem ekskresi, di mana salah satu organ sistem ekskresi itu adalah ginjal, dan ginjal mengeluarkan hasil ekskresinya ataupun hasil reproduksinya adalah urin gitu, dan dikeluarkan di saluran ini juga. Kemudian saluran sperma itu nanti yang akan kita bahas di bagian kalau sudah membahas reproduksi laki-laki bagian dalam ya, organ reproduksi laki-laki bagian dalam, itu khususnya di bagian testis nanti kita akan bahas. Nah, jadi penis ini adalah saluran air kencing dan saluran sperma. Nah, yang kedua adalah skrotum atau kantung. Letaknya berada di luar, persis di bawah penis. Kenapa berada di luar? Karena skrotum ini tempat pembentukan sperma. Sperma akan berkembang lebih optimum jika di bawah suhu 37 derajat Celcius, sementara tubuh manusia secara normal itu 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Jadi untuk menjaga kestabilan suhu itu berada di luar gitu. Dan fungsi dari skrotum ini, karena tadi kita sudah bahas tentang suhu, maka fungsi skrotum adalah untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Selesai pembahasan di organ reproduksi laki-laki bagian luar, kita masuk ke organ reproduksi laki-laki bagian dalam. Di organ reproduksi bagian dalam itu ada 7 organ yang mungkin nanti akan kita bahas. Kita mulai aja dari yang pertama, itu ada yang namanya testis ya. Bentuknya bulat seperti telur. Pada anak laki-laki itu ada sepasang, ada 2 dia. Fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron, di mana sperma itu atau sel sperma berfungsi untuk membuahi sel telur ya, yang nantinya akan menghasilkan gamet dan berkembang menjadi janin gitu ya. Kalau usianya sudah cukup, maka dia akan berkembang lagi menjadi bayi gitu ya. Kalau hormon testosteron itu adalah hormon laki-laki yang hormon ini mampu merangsang perubahan fisik pada laki-laki gitu. Nih bagi yang laki-laki mungkin sudah mengalami perubahan fisik gitu ya, seperti tumbuh kumis, misalnya ada janggut gitu, kemudian ada sudah mulai tumbuh jakun gitu, kemudian ada rambut-rambut di daerah tertentu, kemudian suaranya berubah lebih berat dan dadanya lebih bidang gitu ya. Ada juga tambahan aktivitas kelenjar minyak dan keringat sudah mulai meningkat. Berarti kalau sudah di
rasakan gejala perubahan fisik yang tadi disebutkan, anak lelaki sudah memasuki masa pubertas. Jadi hati-hati untuk para anak laki-laki jika tidak pandai untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan, nanti biasanya akan timbul jerawat dan juga bau badan. Nah, masuk ke dalam organ reproduksi laki-laki bagian dalam yang kedua, yaitu ada yang namanya epididymis ya. Epididymis ini kalau kita lihat di gambar itu ditandai dengan huruf yang F ya, yang F. Epididymis di seperti koma terletak di atas testis gitu ya, seperti koma pas di atas testis, itu namanya epididymis. Nah, epididymis ini untuk apa sih gitu ya? Epididymis ini tempat menyimpan sperma sementara sampai nanti pada saatnya sperma ini siap untuk keluar gitu ya. Nah, sperma keluar itu dikarenakan sudah penuh gitu di dalamnya, di dalam epididymis ini gitu. Makanya spermanya nanti akan dikeluarkan. Kita lanjut organ yang ketiga. Di organ yang ketiga itu namanya vas deferens ya. Saluran vas deferens ini saluran sperma dari epididymis menuju uretra gitu ya. Dia salurannya panjang ya, jadi mengarahnya ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, dan fungsinya untuk menghubungkan epididymis dan uretra ya, seperti gambar ya, dilihat aja gambarnya itu yang bagian yang A, vas deferens itu bagian A, di mana dia penghubung epididymis dan juga uretra. Lanjut ke organ yang keempat ya. Keempat itu ada uretra. Nah, uretra ini adalah saluran yang terakhir gitu. Saluran yang terdapat dalam penis yang merupakan akhir dari saluran reproduksi. Ini fungsinya sebagai saluran keluarnya sperma dan urin gitu. Itu adalah organ-organ yang ada pada laki-laki gitu ya. Organ reproduksi pada laki-laki ada 4, dan sisanya tadi saya akan membahas 7 ya, berarti 3 lagi itu berkaitan dengan kelenjar-kelenjar yang akan diproduksi oleh organ reproduksi laki-laki. Oke, kita lanjut ya. Ada 3 kelenjar yang nanti akan diproduksi. Yang pertama ada kelenjar vesicula seminalis ya. Kelenjar vesicula seminalis itu digambar ditandai dengan huruf yang I ya, bentuknya seperti itu, bisa dilihat saja di gambarnya. Jadi kelenjar vesicula seminalis ini berada di belakang kantung kemih. Bagian yang berbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih. Fungsinya untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Zat-zat apa saja? Yang pertama, ada si kelenjar vesicula seminalis ini akan menghasilkan cairan yang bersifat basah. Kemudian ada fruktosa, hormon prostaglandin, dan juga protein pembekuan. Akan kita bahas satu persatu kenapa kelenjar ini ataupun cairan ini harus dikeluarkan oleh kelenjar vesicula seminalis gitu ya. Yang pertama, menghasilkan cairan yang bersifat basah ya. Jadi kita harus pahami bahwasanya tadi uretra itu adalah jalur dari 2 cairan gitu ya, urin dan juga sperma. Nah, si urin ini nih sifatnya agak asam gitu ya, bersifat agak asam gitu. Sedangkan kalau si sperma tidak bisa dalam kondisi asam, jadi dia harus dinetralkan dulu gitu ya. Jalur si uretranya tadi, uretra kan saluran urin juga, saluran sperma juga. Jadi supaya dia netral, supaya tidak bercampur si urin sama sperma, maka dia harus dinetralkan dulu oleh cairan yang bersifat basah yang dihasilkan oleh kelenjar vesicula seminalis. Kemudian cairan yang selanjutnya itu ada yang namanya fruktosa. Nah, fruktosa ini juga dikeluarkan oleh kelenjar vesicula seminalis, fungsinya agar
sperma itu kuat untuk berenang gitu ya. Jadi sejenis gula sebenarnya fruktosa ini sejenis gula sebagai penghasil energi untuk sperma berenang gitu ya. Jadi nanti ketika sperma itu dikeluarkan gitu ya, kalau dikeluarkannya di rahim nanti menuju sel telur dia harus berenang untuk menuju sel telur itu. Jadi untuk supaya kuat berenangnya maka dihasilkanlah fruktosa ini oleh kelenjar vesicula seminalis. Kemudian selanjutnya ada cairan yang bernama hormon prostaglandin ya, di mana hormon prostaglandin ini untuk melindungi sperma saat memasuki organ wanita gitu ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya protein pembekuan, dan protein pembekuan ini dikeluarkan oleh kelenjar vesicula seminalis agar sperma itu yang keluar nanti lengket dan juga kental gitu. Lanjut ke dalam kelenjar yang kedua, kelenjar prostat. Kalau misalnya digambar itu letaknya di bagian yang H. Ya, di bagian yang H bisa dilihat sendiri gambarnya ya. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan keputih-putihan, sedikit asam, pH-nya 6,5 dan terdiri dari asam sitrat, enzim, dan seminal plasmin gitu ya. Nah, asam sitrat ini nanti akan menghasilkan energi bagi sperma. Kemudian enzim akan menghasilkan pepsinogen, lisozim, dan amilase. Kalau seminal plasmin itu akan menghasilkan antibiotik, di mana antibiotik ini menjaga agar saluran uretra selalu bersih dari kuman dan bakteri gitu ya, sebagai antibiotiknya. Kemudian kita masuk ke dalam organ yang terakhir yaitu kelenjar Cooper. Itu berada di yang keterangan G sesuai dengan gambarnya ya. Di bawah prostat ya, dia kecil, bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Nah, fungsinya untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah gitu ya. Ya, kelenjar Cooper ini dikeluarkan berfungsi untuk melindungi sperma agar tidak ketemu urin. Kalau sudah steril, sudah netral gitu ya, saluran itu barulah sperma bisa keluar. Nah, itu mungkin penjelasan yang bisa kita sampaikan untuk organ reproduksi pada laki-laki. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi nanti di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.